Si paling kuat di keluarga seri M-nya Samsung nih bos, senggol dong. Asik, gini dia Samsung Galaxy M54 5G seri M yang paling bongsor dan powerful. Dan kayak adanya si M34 5G seri M tahun ini bukan cuma ngandelin baterai doang. Yuk kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. HP ini datang dengan bahasa desain yang serupa seri A, seri S. Pokoknya ini desainnya HP Samsung tahun ini banget. Bahkan pas disandingin sama adanya si M34 5G bentuknya ini sama ya. Yang ngebedain cuma si M54 5G ini ukurannya lebih gede sedikit. Backdoornya ini polikarbonat dengan finishing glossy, accent glitternya juga ada tapi tipis-tipis aja yang kelihatan pas kena cahaya. Unit yang gue pegang ini punya warnanya dark blue, which is cukup kalem dan gak begitu mantulin cahaya. By the way, ada satu warna lagi yaitu silver. Walau dari polikarbonat, build quality-nya ini tetap berasa solid. Kameranya disusun vertikal kayak gini udah jadi ciri khas HP-HP Samsung di 2023. Framenya khas seri M, masih membulat. Di sebelah kiri ada SIM tray dual SIM hybrid, ke kanan ada tombol volume yang letaknya di atas tombol power yang nyatu fingerprint. Di atas ada satu lubang mic, ke bagian bawah di sini ada satu lubang mic, ada port charging USB-C dan grill speaker. Buat handlingnya sih ini enak ya, kayak bukan seri M. HP ini tuh tipis jadi masih enak dipegang satu tangan, apalagi beratnya cuma 199 gram, masih oke lah. Dan surprisingly backdoornya ini nggak licin, soalnya gue kemarin coba yang M34 5G itu agak licin, tapi karena finishingnya glossy ya otomatis ini jadi ramah sidik jari. Ke bagian depannya ini yang wah kelihatannya bezelnya itu tipis, enak dilihat. Paling cuma bagian dagu yang tebelan dikit itu pun masih bisa dibilang tipis ya. Apalagi desain kamera depannya udah Infinity O yang kecil banget. Jadi mau dari manapun desain HP ini udah punya aura ya menengah ke atas lah ya. Di dalamnya ini tersimpan chipset Exynos 1380, dia 5 nanometer, ada 4 Cortex A78 2,4 GHz, 2 Cortex A55 2 GHz, ditanemin Mali G68 MP5, RAM-nya 8 GB dan storage-nya 256 GB. Nggak ada opsi lain, cuma satu ini aja. Gua udah coba benchmark prosesor ini ya di Antutu Benchmark versi 10, bisa dapetin skor 586 ribuan selama pengetesan suhunya naik 3 derajat ya, dari 35 ke 38 derajat Celcius. 3D Mark Watt Live stress test stability-nya cakep 98,9% selama pengetesan suhunya naik 2 derajat dari 40 ke 42 derajat Celcius. Terakhir di Geekbench 6 dapat skor 10.019 untuk single core dan 2.937 buat multi core. Dengan angka ini bisa dibilang si Exynos 1380 lebih kencang sedikit dari kebanyakan chipset mid range. Walaupun begitu dia masih sangat stabil dan tetap adem ayem. Nah, gue juga coba mainin Mobile Legends yang dimana biasanya HP mid range itu mentok di frame rate yang high ya, grafiknya juga high. Nah, HP ini bisa ngelibas settingan frame rate super dengan grafik ultra. Beneran dipakai buat main lama ya, ini nggak ada lag, nggak ada stuttering dan suhunya terjaga dengan baik. Padahal gua mainnya ini berkali-kali. Bahkan main Pokemon Unite yang gua force settingannya di grafik highest dengan frame rate high itu masih lancar banget. Dari awal main sampai menang FPS-nya itu manteng di 60. Selama main sih nggak ada stuttering, nggak ada lag ataupun frame drop. Suhunya juga enak ya, sama kayak game sebelumnya ML ini masih bisa terjaga dengan baik. Lanjut ke layarnya, ini size-nya 6,7 inci Super AMOLED Plus dengan resolusi Full HD Plus. Refresh rate asik udah 120 Hz dan dilapis Corning Gorilla Glass 5. Layar ini bagus, tajam, warnanya vibran dan bisa playback HDR di YouTube ataupun Netflix. Tapi seperti biasa, ya memang dia agak oversaturated sedikit ya, khas HP Samsung lah. Dan yang bikin beda ya, pas dipakai buat Netflix, layarnya ini bisa kasih kontras yang jauh lebih baik dibanding rata-rata layar AMOLED HP mid-range. Kualitasnya mendekati layar-layar HP flagship dan gua nggak ketemu ada black crash atau thin crash, pokoknya aman banget. Satu lagi yang akan selalu gua bahas buat HP Samsung tentu adalah One UI-nya ya, dimana HP ini datang dengan One UI 5.1, basisnya Android 13 dan security patch-nya di Agustus 2023 ya. Memang sayang banget ya, security patch-nya agak ketinggalan. Dan pas gua cek di update ya, ternyata belum ada update terbaru. One UI ini udah jadi UI HP resmi favorit kita semua di tim Droid Lime. UI-nya tuh ringan banget, rasa smooth, fluid, minim bug dan minim bloatware. Paling ya aplikasi bawaan Samsung ada ya beberapa yang bisa di-uninstall. Mungkin banyak brand mesti belajar ya sama Samsung, karena kadang malas juga ya kalau ada aplikasi yang double kayak galeri atau foto album dan kalender gitu ya. Nah, kalau di Samsung ini enak lah pokoknya. Terus nih Samsung juga ngasih jaminan software update ya, untuk versi Androidnya dapat 4 kali 4 tahun ya. Terus untuk versi security patch-nya dapat 5 tahun. Ya ini memang hal sepele tapi nggak semua brand menawarkan hal ini. Jadi ini enak, HP-nya aman dipakai jangka panjang.
Untuk biometric unlock ada fingerprint di samping yang jadi satu sama tombol power dan juga ada face unlock. Keduanya punya speed unlock yang cepat dan HP ini juga pastinya punya NFC. Detail kecil yang gua notice, HP ini juga udah support Wi-Fi 6 layaknya HP flagship Samsung. Kebetulan kami di kantor udah pakai router Wi-Fi 6. Walau mungkin ini juga sepele, tapi pasti bakal kerasa ya kalau pakai Wi-Fi 6 koneksi jadi lebih kuat, stabil dan minim latensi. Satu lagi yang nggak biasa ada di HP mid-range. Nah ini HP ini punya haptic vibrate yang enak banget, empuk dan tactile. Belum selevel vibrate yang HP flagship, tapi tetap enak, makanya gua selalu nyalain vibrate-nya buat ngetik. Dan baterainya kita dikasih 6000 mAh. Gua udah coba buat benchmark, main game, nonton Netflix, setel musik seharian. Gua ngecas penuh di jam 7 pagi, jam 5 sorenya itu masih nyisa 79% baterainya. Udah pasti deh bisa dapetin 2-3 harian lah. Nah untuk ngecasnya seperti biasa nggak terlalu tinggi dayanya, tapi masih lumayan ya, bisa dapat 25 watt. Nah ini bisa ngisi 40% dalam waktu 30 menit. Lanjut ke kamera, setupnya triple lens yang primary 108 megapiksel PDAF OIS f1.8, lalu ada ultrawide 8 megapiksel f2.2 dan kamera bonus makro 2 megapiksel f2.4. Di kondisi yang cahayanya terang ya, kameranya punya detail dan kontras yang baik, dynamic range-nya juga luas. Dia bisa ngasih kualitas di tengah-tengah ya antara mid range dan flagship. Dan walau di kondisi low light pun detailnya masih terjaga, minim noise walaupun nggak pakai mode night. Kita juga bisa pakai mode 108 megapikselnya. Memang pas di zoom mode ini bisa kasih detail yang lebih baik pastinya dari mode normal. Sayangnya ya gua bakal jarang pakai ya karena ukuran file ini gila banget, sampai 40 MB per satu foto. Kameranya ini juga bisa rekam video up to 4K 30 fps atau pakai Super Steady di Full HD 30 fps. Kualitas videonya juga sangat baik, detailnya, kontras dan warnanya itu dapat banget. Walaupun ya kadang ya suka kelihatan ada background yang goyang sedikit ya, kayak jelly gitu ya. Oke, kita rekam dari yang resolusi paling tertinggi di 4K 30 fps untuk perekaman video dari Galaxy M54 5G. Nah di 4K 30 fps ini dia bisa pindah-pindah ya, dari kamera belakangnya itu ke kamera depannya. Kita coba pindah. Nah langsung pindah ke kamera depannya. Dan dia juga bisa rekam dengan FPS yang 60 ya, yang harusnya gerakan panning seperti ini jadi lebih smooth di 60 fps. Cuma resolusinya di 1080 aja. Dan untuk supaya bisa pindah-pindah ke lensa ultrawide-nya sambil merekam, kalian harus setting ke 1080 di 30 fps. Nah, di sini kita bisa pindah ke ultrawide seperti ini. Tuh, dia pindah ke ultrawide dan tentunya sama ya, dia juga bisa pindah ke kamera depan dengan resolusi yang sama di 1080 30 fps. Terakhir kita coba Super Steady-nya dengan mengajak HP ini rekam sambil lari. Nah untuk lensa ultrawide di kondisi banyak cahaya masih punya detail yang cukup, dynamic range-nya juga cukup aja dan pas di zoom itu kelihatan agak soft. Apalagi dalam kondisi low light so pasti lebih soft dan sedikit noisy. Bisa ngerekam kualitas videonya sampai resolusi Full HD 30 fps. Cukup lah. Di depan ada lensa 32 megapiksel f2.2 yang kualitasnya sangat oke buat HP mid-range dan lensanya ini cukup wide jadi enak buat wifi. Nah kameranya ini bisa ngerekam 4K 30 fps dan hasilnya juga cukup banget buat dipakai ngevlog. Lagi-lagi kamera ini levelnya ada di atas kebanyakan HP mid-range. Gak cuma itu, Samsung juga ngasih fitur foto remaster yang bisa ningkatin kualitas foto low light kita. Jadi fitur ini basicnya kayak di noise foto low light ya, tapi pas gua pakai ke foto-foto yang gua ambil di daylight juga bisa bikin nambah cakep. Jadi kayak dieditin sama AI lah rasanya. Dan fitur objek eraser juga ada. Fitur ini bisa kita pakai buat ngilangin objek yang tidak kita kehendaki di foto ya. Bisa juga buat ngilangin bayangan dan mantulan. Dan fitur ini tuh cukup ngebantu banget karena instan, mengingat gue bisa ngabisin 15-20 menit buat ngedit manual di Photoshop.
Kesimpulannya, HP ini dijual di harga 6499 juta. Ya, gua tahu orang-orang akan bilang overpriced. Mungkin karena Samsung ini cukup pede secara mereka kan ngasih banyak detail di HP ini yang mirip flagship. Kameranya oke punya, baterainya gede, awet, haptiknya empuk, udah Wi-Fi 6, update-nya panjang, UI-nya juga smooth banget. Jadi mungkin ya masih cukup fair ya kalau harganya dipatok sampai menyentuh angka 6. Apalagi buat kita yang budgetnya di atas HP mid range dan di bawah HP flagship, Samsung Galaxy M54 5G ini mungkin bisa jadi HP yang menarik untuk dijadikan opsi untuk diincar.